Belanda tampil impresif dan berhasil meraih kemenangan telak 5-1 atas Swedia dalam pertandingan kedua grup F Piala Dunia FIFA 2026. Tim oranye tampil lebih dominan sepanjang pertandingan dan mampu memanfaatkan peluang yang mereka ciptakan dengan sangat efektif. Laga baru berjalan 5 menit ketika Brian Brobby sukses membuka keunggulan Belanda. Gol cepat tersebut membuat permainan tim oranye semakin percaya diri dalam menguasai jalannya pertandingan. Swedia yang mencoba bangkit justru kembali dikejutkan oleh Brobby yang mencetak gol keduanya pada menit ke-17 dan membawa Belanda unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Belanda langsung kembali menekan pertahanan Swedia. Hasilnya Cody Gakpo berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-47. Hanya 7 menit berselang, pemain Liverpool itu kembali mencatatkan namanya di papan skor dan membuat Belanda semakin nyaman dengan keunggulan 4 gol. Swedia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Anthony Elanga pada menit ke-59. Gol tersebut memberikan sedikit harapan bagi tim asal Skandinavia itu untuk bangkit. Namun Belanda tetap mampu menjaga tempo permainan dan tampil disiplin dalam bertahan, sehingga Swedia kesulitan menciptakan peluang berbahaya lainnya. Saat pertandingan memasuki menit-menit akhir, Belanda kembali menambah keunggulan. Crescencio Summerville berhasil mencetak gol pada menit ke-89 dan memastikan kemenangan tim oranye dengan skor akhir 5-1. Hasil ini menjadi kemenangan penting bagi Belanda dalam persaingan di grup F. Selain meraih 3 poin berharga, penampilan gemilang Brian Brobby dan Cody Gakpo yang sama-sama mencetak 2 gol menjadi modal positif untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Sementara bagi Swedia, kekalahan ini menjadi evaluasi yang harus segera diperbaiki agar peluang mereka untuk melangkah ke babak selanjutnya tetap terjaga. Jepang tampil impresif dan berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Tunisia dalam pertandingan kedua grup F Piala Dunia FIFA 2026. Samurai Biru menunjukkan permainan yang efektif sejak awal laga dan tidak memberikan banyak kesempatan bagi Tunisia untuk mengembangkan permainan. Pertandingan baru berjalan 4 menit ketika Daichi Kamada berhasil membawa Jepang unggul lebih dulu. Gol cepat tersebut membuat Jepang semakin percaya diri dalam menguasai jalannya pertandingan, sementara Tunisia berusaha bangkit untuk mencari gol penyeimbang. Namun, solidnya permainan Jepang membuat upaya Tunisia sulit membuahkan hasil. Justru pada menit ke-31, Ayase Ueda berhasil menggandakan keunggulan Jepang menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum, dengan Jepang tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang. Memasuki babak kedua, Tunisia mencoba bermain lebih terbuka demi memperkecil ketertinggalan. Akan tetapi, Jepang tetap mampu menjaga tempo permainan dan tampil disiplin di lini belakang. Pada menit ke-69, Junya Ito sukses menambah keunggulan menjadi 3-0 dan membuat Jepang semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Saat laga memasuki menit-menit akhir, Ayase Ueda kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol keduanya pada menit ke-83. Gol tersebut sekaligus menutup kemenangan, meyakinkan Jepang dengan skor 4-0 atas Tunisia. Hasil ini menjadi kemenangan penting bagi Jepang dalam persaingan di grup F. Penampilan solid di semua lini ditambah ketajaman Ayase Ueda yang mencetak 2 gol, menjadi modal berharga bagi Samurai Biru untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Sementara itu, Tunisia harus segera bangkit dan memperbaiki performa mereka jika masih ingin menjaga peluang untuk melangkah ke babak selanjutnya. Jerman berhasil mengamankan kemenangan penting setelah menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam pertandingan kedua, Grup E Piala Dunia FIFA 2026. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, dengan kedua tim saling memberikan tekanan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pantai Gading mampu mencuri keunggulan lebih dahulu pada menit ke-30 melalui Franck Kessié. Gol tersebut membuat wakil Afrika itu tampil semakin percaya diri dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga turun minum. Sementara Jerman beberapa kali kesulitan menembus rapatnya pertahanan lawan. Memasuki babak kedua, Jerman meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-68 ketika Deniz Undav berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut membuat pertandingan semakin terbuka dan kedua tim sama-sama berusaha mencari gol kemenangan. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Jerman berhasil memanfaatkan momentum pada masa tambahan waktu. Deniz Undav kembali menjadi pahlawan bagi Die Mannschaft setelah mencetak gol keduanya pada menit ke-90+4. Gol dramatis tersebut memastikan kemenangan 2-1 bagi Jerman, sekaligus melengkapi comeback mereka atas Pantai Gading. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Jerman dalam persaingan di grup E. Sementara itu, Pantai Gading harus menerima kenyataan pahit setelah gagal mempertahankan keunggulan yang sudah mereka miliki dan kini harus berjuang lebih keras pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Pada pertandingan lainnya di grup E Piala Dunia FIFA 2026, Ekuador dan Curaçao harus puas berbagi angka setelah bermain imbang tanpa gol. Meski skor akhir menunjukkan hasil 0-0, kedua tim tetap menampilkan permainan yang cukup terbuka dan saling berusaha mencari kemenangan sepanjang laga.
Ekuador yang lebih diunggulkan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Namun rapatnya pertahanan Curaçao membuat sejumlah peluang yang tercipta gagal dikonversi menjadi gol. Di sisi lain Curaçao juga beberapa kali mencoba memberikan ancaman melalui serangan balik cepat, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka belum mampu memecah kebuntuan. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Ekuador terus menekan demi mengamankan 3 poin penting, sementara Curaçao tampil disiplin dan lebih fokus menjaga lini pertahanan mereka. Kedua tim sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada satupun gol yang tercipta. Hasil imbang tanpa gol ini membuat Ekuador dan Curaçao harus berbagi 1 poin dalam persaingan grup E. Bagi Ekuador, hasil ini menjadi kesempatan yang terlewat untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Sementara Curaçao patut berpuas diri setelah berhasil menahan salah satu pesaingnya dan menjaga peluang untuk tetap bersaing memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.